Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 234-11138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tugas ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amelia, SAK, MAK. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Nah, inflasi adalah kenaikan barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan kebalikannya dari inflasi adalah deflasi. Selanjutnya ada pengukuran IHK. Nah, IHK itu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Nah, IHK ini menguraikan ke dalam 11 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua kelompok pakaian dan alas kaki. Yang ketiga kelompok perumahan, udara, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang keempat kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima ada kelompokan kesehatan. Yang keenam kelompok transportasi. Yang ketujuh itu ada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang kedelapan itu ada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Yang kesembilan ada kelompok pendidikan. Yang ke-10 itu ada kelompok penyediaan makanan dan juga minuman atau restoran. Dan yang terakhir itu ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, terdapat dua inflasi, yaitu yang pertama itu ada inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten atau komponen persisten dalam pergerakannya dan mempengaruhi faktor fundamental. Nah, terdapat faktor-faktor nih yang mempengaruhi inflasi inti. Yang pertama itu ada interaksi permintaan, penawaran. Yang kedua lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, dan perkembangan ekonomi global. Yang ketiga itu ada ekspektasi inflasi di masa depan. Nah, yang kedua itu ada inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh faktor selain fundamental. Nah, komponen inflasi non-inti ini terdiri dari yang pertama itu ada komponen inflasi bergejolak, yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh guncangan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan. Nah, yang kedua itu ada komponen inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, adapun penyebab dari inflasi, yang pertama itu ada tekanan dari sisi penawaran. Nah, hal ini terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Yang kedua itu ada tekanan dari sisi permintaan yang terjadi ketika inflasi ini disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaan. Yang ketiga itu ada ekspektasi inflasi. Nah, ekspektasi inflasi ini apa sih? Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada dampak inflasi. Apa sih dampak dari inflasi ini? Nah, dampak inflasi ini terjadi biasanya yang dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Ketika terjadi kenaikan harga barang, daya beli masyarakat akan turun yang dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidupnya menurun gitu. Nah,
dampak inflasi ini terhadap perekonomian dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan menurunkan kesejahteraan masyarakat, daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan yang rendah. Yang kedua itu ada memburuknya distribusi pendapatan. Nah, kenaikan harga-harga barang dan juga jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan menghasilkan rendahnya semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkannya suku bunga. Nah, meningkatnya suku bunga ini menyebabkan bank sentral ini akan memungkinkan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Nah, yang keempat itu ada menurunnya minat menabung. Nah, inflasi ini dapat mengurangi niat masyarakat ini menabung. Nah, ketika harga barang dan jasa terus menaik, nah nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan tergerus. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.